Bab 024. Setelah beberapa saat, Aryo membuka matanya dan mengalihkan perhatian ke laci meja samping ranjang. Ia tahu di sana ada foto Dewi yang dulu ia simpan. Namun, saat membuka laci, menatanya malah tertumbuk pada 117 buah tespek yang terselip di dalamnya. Aryo tertegun. Tespek? Punya siapa ini? Tanyanya dalam hati, bingung. Dengan tangan gemetar, ia mengambil benda itu dan memperhatikannya lebih dekat. 2 garis merah terlihat jelas di sana, membuat jantung Aryo berdetak kencang. Setelah membeku sejenak, otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Tidak mungkin, apakah Dewi hamil? Bisiknya lirih, hampir tidak percaya. Rasa terkejut bercampur dengan berbagai emosi lain memenuhi hatinya. Jika benar Dewi hamil, kenapa ia tidak pernah mengatakan apapun? Dan yang lebih penting, di mana Dewi sekarang? Bagaimana kondisinya saat ini? Aryo duduk terpaku di ranjang, menggenggam tespek itu erat. Pertanyaan-pertanyaan tak berjawab membanjiri pikirannya, menambah rasa penyesalan yang kian mendalam. Satu hal yang ia tahu pasti, ia harus menemukan Dewi. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah sampai tahu keberadaannya. Aryo turun ke lantai bawah dengan langkah tergesa, pikirannya kalut oleh berbagai pertanyaan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban. Di dapur, ia menemukan Mbok Sumi sedang membersihkan meja. Tanpa banyak basa-basi, Aryo langsung mengeluarkan 2 tespek yang ia temukan di kamar Dewi dan menunjukkannya kepada Mbok Sumi. "Mbok, apakah Dewi hamil?" tanya Aryo, suaranya tegas namun menyimpan nada gelisah. Mbok Sumi terkejut melihat tespek yang dibawa oleh Aryo. Ia menatap benda itu sejenak sebelum kembali menatap tuannya. "Mbok nggak tahu, Tuan." "Tan Aryo dapat tespek ini dari mana?" tanyanya, bingung. "Dari laci kamarnya Dewi, Mbok." "Apa Dewi tidak pernah menceritakan sesuatu kepada Mbok?" Aryo menatap Mbok Sumi dengan penuh harap, berharap ada penjelasan yang bisa meredakan keresahannya. Mbok Sumi menggeleng pelan, wajahnya ikut mencerminkan kekhawatiran. "Enggak, Tuan. Dewi nggak pernah cerita apa-apa ke Mbok kalau dia hamil, Mbok juga baru tahu sekarang." Aryo mengusap wajahnya dengan kasar, frustrasi. "Bagaimana kalau Dewi benar-benar hamil, Mbok? Sekarang bahkan aku belum tahu di mana dia. Bagaimana kondisinya sekarang? Apa dia baik-baik saja?" ucap Aryo dengan nada yang semakin sedih. Mbok Sumi menghela napas berat, ikut merasakan kegelisahan Aryo. "Mbok juga sangat khawatir dengan keadaan Nona Dewi, Tuan. Mudah-mudahan Nona Dewi segera ditemukan, ya." Aryo mengangguk pelan. "Aku nggak bisa hanya diam, Mbok. Aku akan menemui temanku yang seorang polisi. Mungkin dia bisa membantu mempercepat pencarian Dewi. Semakin banyak yang membantu, semakin besar kemungkinan Dewi kita menemukannya." Setelah berpamitan dengan Mbok Sumi, Aryo segera keluar dari villa. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk menemukan Dewi bagaimanapun caranya. Jika benar Dewi sedang mengandung, ia tahu ia memiliki tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Kini, yang ia inginkan hanyalah memastikan Dewi dan calon anak mereka berada dalam keadaan aman. Di tempat lain, Dewi memulai harinya dengan semangat. Ia berangkat kerja ke kafe tempatnya bekerja sebagai kasir. Sesampainya di sana, Dewi langsung bersiap di belakang meja kasir,
menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Tidak lama kemudian, suasana kafe mulai ramai. Banyak pelanggan, terutama mahasiswa dari kampus dekat kafe, datang untuk sarapan. Dengan harga yang terjangkau dan suasana tempat yang nyaman, kafe ini memang menjadi favorit banyak orang. Hari berlalu cepat, dan sore pun tiba. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dewi bersiap pulang. Iya. 118. Berjalan keluar dari kafe, menuju tempat biasa ia mencari ojek. Namun, tiba-tiba ada seorang penjamret yang mendekat dan merebut tasnya. "Jambret, tolong!" teriak Dewi panik, mencoba mengejar tapi langkahnya terhenti. Seorang pria yang kebetulan melintas dengan sepeda motor mendengar teriakannya. Tanpa berpikir panjang, pria itu segera mengejar penjamret tersebut. Kejar-kejaran terjadi, dan berkat keberaniannya, pria itu berhasil merebut kembali tas Dewi. Ia segera kembali dan menyerahkan tas itu kepada Dewi. "Ini tasnya, Mbak," katanya sambil menyerahkan tas itu. Dewi menerima tas itu dengan wajah lega. "Iya, Mas. Makasih banget ya. Kalau Mas nggak ada, entah bagaimana jadinya," ujar Dewi tulus. "Sama-sama, Mbak. Mbaknya kerja di Cafe Harmoni, iya?" tanya pria itu, sambil memperhatikan wajah Dewi. Dewi mengangguk. "Iya, Mas. Saya Dewi, kebetulan kerja sebagai kasir di sana," jawabnya, memperkenalkan diri. "Perkenalkan, aku Gusti," kata pria itu sambil tersenyum. "Aku juga pelanggan di Cafe Harmoni. Lain kali hati-hati ya, Mbak. Daerah sini memang rawan jambret." "Iya, Mas Gusti. Sekali lagi terima kasih banyak," ucap Dewi dengan penuh rasa syukur. Gusti hanya mengangguk sambil tersenyum. "Sama-sama, Mbak Dewi. Jaga diri ya," katanya sebelum melanjutkan perjalanannya. Dewi menatap kepergiannya dengan senyum kecil. Hari yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh kejadian tak terduga. Namun, ia merasa bersyukur bertemu seseorang seperti Gusti yang mau membantunya tanpa pamrih. Sesampainya di rumah, Dewi langsung menceritakan kejadian penjamretan yang dialaminya kepada Bu Yati. Sang ibu mendengarkannya dengan wajah cemas. "Ya Allah, Nduk, kamu nggak apa-apa, kan?" tanya Bu Yati, suaranya penuh kekhawatiran. Dewi tersenyum tipis, mencoba menenangkan ibunya. "Nggak apa-apa, Bu. Dewi baik-baik saja. Alhamdulillah tadi ada orang baik yang nolongin Dewi, jadi tas Dewi nggak jadi dijamret." Bu Yati menghela napas lega. "Syukurlah, Nduk. Tapi lain kali hati-hati, ya. Makanya ibu itu nggak terlalu suka kamu kerja jauh-jauh. Ibu khawatir. Kalau cuma tasmu yang diambil sih masih mending, tapi kalau sampai ada yang mencelakai kamu bagaimana? Apalagi kanmu sedang hamil," katanya sambil mengusap tangan Dewi dengan lembut. Dewi tersenyum dan memeluk ibunya. "Insya Allah, Bu, Dewi hati-hati kok. Doain aja ya, Bu, supaya kerjaan Dewi lancar terus." Bu Yati mengangguk, tapi raut khawatirnya belum sepenuhnya hilang. "Nduk, kamu kan masih punya tabungan dari uang yang Mbak Siska kasih waktu itu. Gimana kalau kamu pakai uang itu buat beli motor aja? Jadi kamu nggak perlu repot-repot naik ojek. Ojek sekarang kan susah dicari, belum lagi kalau dihitung-hitung malah jadi boros." Dewi terdiam,
memikirkan usulan ibunya. Memang selama ini ia cukup kesulitan mencari ojek, terutama di jam-jam sibuk, dan biayanya juga lumayan menguras kantong. Iya juga ya, Bu. Sepertinya memang lebih baik kalau Dewi punya motor sendiri. Besok pas Dewi libur, Dewi coba cari motor yang murah-murah buat kerja, jawab Dewi akhirnya. Bu Yati tersenyum lega. Iya Nduk. Yang penting kamu tetap hati-hati ya, apalagi sekarang kamu nggak 119. Sendirian, ada calon cucu ibu juga. Dewi tersenyum mendengar kata-kata ibunya. Ia merasa bersyukur memiliki ibu yang begitu peduli dan selalu memberikan solusi terbaik untuknya. Di dalam hati, dia berjanji akan lebih berhati-hati demi dirinya dan calon buah hatinya. 120. Siang ini Aryo duduk termenung di ruang tamu villa. Tatapan matanya kosong namun penuh dengan gejolak. Sudah 2 minggu ini dia mencari Dewi, namun belum menemukan titik terang. Keputusasaannya mencari keberadaan Dewi telah membawanya ke titik ini. Anak buahnya telah dikerahkan ke segala penjuru, namun sejauh ini hasilnya nihil. Pikiran Aryo dipenuhi tanda tanya, terutama mengenai siapa yang membantu Dewi melarikan diri dan menutupi jejaknya dengan begitu rapi. Kemudian dia meraih ponselnya dan menghubungi Johnny, bodyguard Dewi yang selama ini setia mengawal istrinya. Tak lama berselang, Johnny tiba di villa dan berdiri di hadapannya, wajahnya tampak cemas. Aryo melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Johnny duduk di kursi di depannya. Johnny, Aryo memulai, suaranya tegas namun mengandung ketegangan yang tak tersembunyi. Katakan padaku secara detail, apa yang kamu ketahui sebelum Dewi pergi. Apakah dia sempat bertemu seseorang atau ada sesuatu yang aneh darinya sebelum dia menghilang? Tidak mungkin Dewi tiba-tiba menghilang begitu. Sebelumnya kami masih baik-baik saja. Johnny terdiam sejenak. Ia terlihat gelisah, berjuang antara keinginan untuk jujur atau tetap menyimpan rahasia yang selama ini ia pendam. Melihat wajah tuannya yang penuh keputusasaan, Johnny akhirnya mengambil napas dalam-dalam, memantapkan hatinya untuk berbicara. Tuan, katanya ragu, sebenarnya sebelum Nona Dewi pergi, dia sempat bertemu seseorang. Tapi saya selama ini tidak berani bilang pada Anda. Saya takut Anda salah paham, atau marah. Aryo mengerutkan keningnya. Rasa penasaran memuncak, bercampur dengan ketegangan. Bertemu siapa? Katakan, Johnny, siapa yang dia temui sebelum pergi? Desaknya, nada suaranya mulai meninggi. Johnny menunduk sesaat, menatap lantai sebelum memberanikan diri untuk bertatap mata dengan Aryo. Dia bertemu dengan Nyonya Siska, Tuan, ungkapnya akhirnya. Di sebuah kafe. Sejenak suasana di ruangan itu terasa hening. Aryo memandang Johnny dengan tatapan tajam, mencoba mencerna informasi tersebut. Nama Siska bergema di pikirannya, membawa serangkaian pertanyaan baru yang menuntut jawaban. Aryo menggumamkan nama itu pelan, seolah mencoba mencernanya dengan sisa kesabarannya. Siska, istriku, pikirnya keras, penuh kecurigaan. Ia lalu menatap Johnny dengan tajam. Apa yang mereka bicarakan? Tanyanya dingin. Johnny menggeleng, wajahnya tampak gugup. Iya Tuan, Nyonya Siska istri pertama Anda. Saya tidak tahu, Tuan. Tep, Nona Dewi sempat menangis saat berbicara dengan Nyonya Siska. Dari apa yang saya lihat, Nyonya Siska tampak seperti membujuknya. Tapi saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Aryo mengepalkan tangan.
Amarah yang berusaha ia tahan akhirnya pecah. Sialan, umpatnya sambil menatap Johnny dengan tajam. Kenapa kau tidak bilang dari dulu? Johnny menunduk, tubuhnya sedikit gemetar. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak berani bilang karena saya takut Anda salah paham, dan menuduh Nyonya Siska yang menyuruh Nona Dewi pergi. Saya tidak punya bukti, Tuan. Itu sebabnya saya diam. Aryo memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk kecil dan melambaikan tangan, menyuruh Johnny keluar dari ruangan. Johnny menunduk hormat, lalu bergegas pergi. Saat pintu tertutup, Aryo bergumam sendiri. Siska. Jadi dia yang membuat Dewi pergi dariku, kurang ajar. Kalau sampai benar dia yang menyuruh Dewi pergi, aku akan buat hidupnya hancur. 121. Dengan tekad membara, Aryo segera meraih ponselnya dan menekan nomor Siska. Ia menunggu dengan sabar hingga akhirnya panggilan terhubung. Halo. Ada apa, Mas? Suara Siska terdengar lembut di ujung sana. Aryo menahan emosinya. Di mana kamu sekarang, Siska? Di rumah, jawab Siska tenang, meskipun nada suaranya sedikit bingung. Tanpa membuang waktu, Aryo memutuskan panggilan dan segera bergegas. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, mendatangi Siska dan mendapatkan jawaban yang ia cari. Dengan langkah cepat, Aryo meninggalkan villa, amarah dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu di benaknya. Aryo memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, pikirannya penuh dengan bayangan Dewi dan pertemuannya dengan Siska. Nama Siska terus bergema di benaknya, seperti jerat yang mengikat emosinya semakin dalam. Apa alasan Siska menemui Dewi? Apakah benar dia yang mendorong Dewi untuk meninggalkannya? Aryo bertekad untuk mendapatkan jawaban langsung dari wanita itu. Setibanya di rumahnya, Aryo keluar dari mobil tanpa menunggu. Langsung masuk ke dalam rumah dan berteriak memanggil istrinya. Mendengar teriakan Aryo yang memanggil namanya, Siska yang berada di kamarnya pun segera keluar, untuk menemui Aryo. Wajahnya terlihat kaget, melihat Aryo berdiri di ruang tamu dengan ekspresi penuh amarah. Mas Aryo. Ada apa? Tanyanya, mencoba terdengar tenang, meskipun jelas ia merasa kaget dengan kedatangan Aryo yang langsung berteriak memanggilnya dengan wajah yang sedingin es. Tanpa basa-basi, Aryo melangkah ke arahnya yang membuat Siska refleks ketakutan. Kita harus bicara, sekarang. Ucap Aryo tajam. Siska menatap Aryo dengan kebingungan, namun akhirnya dia menurut dan duduk di depan Aryo. Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa kelihatan marah begini? Aryo menatapnya tajam, tanpa menyembunyikan kecurigaannya. Dewi. Kamu bertemu dengannya sebelum dia pergi, bukan? Apa yang kalian bicarakan? Siska tampak terkejut. Dewi siapa dia mas? Tanya Siska pura-pura tidak mengenal Dewi. Jangan berpura-pura di depanku Siska. Aku tahu kamu sudah mengetahui soal Dewi, ucap Arya menahan emosi. Siska tampak begitu gugup namun dia masih berusaha untuk bersikap tenang. Mas Aryo, kenapa berkata seperti itu? Aku benar-benar tidak. Ia mencoba mengelak, tapi Aryo memotongnya. Jangan berbohong, Siska. Suaranya meninggi. Johnny melihat kalian di kafe. Aku tahu kau menemui Dewi sebelum dia menghilang.
Apa yang kau katakan padanya? Apa kau menyuruh dia pergi dariku? Siska menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Mas, aku memang bertemu Dewi, tapi aku tidak menyuruh dia pergi, katanya, suaranya penuh dengan ketegasan. Dia yang menghubungiku lebih dulu. Dia minta bertemu, jadi aku datang. Untuk apa? Aryo mendesak. Siska menunduk, seolah ragu ingin mengatakan sesuatu. Dia hanya jujur padaku, Mas, kalau dia selama ini menjadi istri mudamu. Dia juga meminta maaf padaku dan dia berkata kalau dia sedang tertekan, Mas. Dewi.